Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minal bid'i wa minan nar. Ma'asyara al-muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah karya Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kitab Aqidah Ahli Sunnati wal Jamaah berisikan tentang keyakinan yang diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Pada pertemuan yang lalu telah kita singgung bahwa kita beriman, kita mengimani Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas makhluknya dengan zat dan sifat-sifatnya. Hal itu berdasarkan firman Allah, wa huwal aliyyul azim. Allah itu tinggi
lagi agung, lagi maha agung, maha besar. Kemudian kita melanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa nu'minu bi annahu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra. Dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam kurun waktu 6 hari. Kemudian ia beristawa di atas arsy-Nya. Allah mengatur urusan tersebut. Allah mengatur perkara-perkara, Allah mengatur urusan-urusan. Di sini disebutkan di dalam surat Yunus ayat yang ketiga. Berarti keyakinan Allah mencipta langit-langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian Allah beristawa di atas arsy dan mengatur semesta itu nyata dan fakta. Dan di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam awwaluha al-ahad wa akhiruha al-jumu'ah wa hiya hadhihi al-ayyamul ma'rufah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari. Hari yang pertama adalah hari Ahad hingga hari yang terakhir, hari Al-Jumu'ah. Ahad, Itsnain, Thalatha, Arba'ah, Khamsah, kemudian Al-Jumu'ah. Dan ini hari-hari yang ma'rufah, hari-hari yang telah kita ketahui. Nah, lalu jika ada orang bertanya, kaifa takunu bihadhil ayyamil ma'rufah wa hadhil ayyamul ma'rufah mutarattibah 'ala syams wa hina khalaqas samawati wal arda laisa hunaka syamsun. Bagaimana diketahui hari-hari yang telah diketahui ini? Gimana cara mengetahuinya? Padahal itu urutannya dengan matahari. Dan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, belum ada matahari, kan begitu? Allah baru ciptakan langit dan bumi, belum Allah ciptakan matahari. Qulna innahu bitaqdir. Maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan takdir, dengan ketentuan-ketentuan. Allah yang menentukan. Saat Allah menciptakan langit dan bumi kan belum ada matahari, ya kan? Kok bisa ditahu ya ada Al-Ahad, apalagi ada Al-Jumu'ah, hari-hari yang ma'ruf sekarang dan sejak zaman dahulu. Ini jawabannya. Innahu apa? Bitaqdir. Sesungguhnya itu ditentukan dengan takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah khalaqal arda fi yawmaini sabiqaini ala khalqis samawat. Karena Allah menciptakan bumi dalam 2 hari. 2 hari yang telah berlalu
atas penciptaan langit-langit. Wa hadanil yauman laisa fihima syamsun. Dan 2 hari ini belum ada pada 2 hari itu matahari. Fayuqalu inna hadza bitaqdir. Maka diterangkan di sini bahwa ya ini terjadi dengan takdir, ai bimiqdar sittati ayyam. Dengan ketentuan 6 hari. Dengan ketentuan apa? 6 hari. 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. 2 hari, 2 hari, 2 hari. Kemudian ayat menyebutkan tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristawa di atas arsy-Nya. Keyakinan ini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum menerangkan kepada kita tentang semua itu membutuhkan proses. Kalau ada yang bertanya, apakah Allah enggak mampu menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu sekejap? Jawabannya, mampu Allah itu. Allah mampu menciptakan apa? Langit-langit dan bumi dalam sekejap saja, mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menentukannya hasaban numu wa tatabu'il asbab. Sesuai dengan perkembangannya bagaimana. Jadi secara seperti itulah alami. Mengikuti sebab-sebab. Nah, mengikuti apa? Sebab-sebab, ada sebabnya, ada prosesnya. Dan ingat jamaah, semua itu ada prosesnya. Tidak langsung serta-merta. Pasti di sana akan ada apa? Proses. Peralihan dari satu masa ke masa yang berikutnya. Dari satu generasi menuju generasi yang berikutnya. Proses. Dan biasanya kalau proses itu nggak enak, ya kan? Biasanya orang berproses itu nggak enak, nggak nyaman. Beda dengan hasil. Kalau sudah hasil, masya Allah. Saya berikan contoh. Ada orang ingin hafal Al-Quran 30 juz. Ada orang ini pengen hafal Al-Quran 30 juz. Kira-kira cita-cita tinggi apa enggak itu? Apa keduburan malah? Keduburan lah ya. Tapi kadang-kadang kan ada. Ya wis lah. Orang enggak usah keduburan, cita-citanya 30 juz. Atau neko dhuwur banget. Juz 30 bae lah. Nah, cita-citanya hanya ingin menghafal juz 30. Mbok 30 juz keduburan. Ya wis medun nasisaan. Yang penting punya mimpi dulu, punya cita-cita dulu. Apakah ketika seorang memiliki keinginan untuk menghafal Al-Quran juz 30 itu langsung serta-merta hafal? Jawabannya enggak. Pasti di sana ada proses. Proses dari mulai belajar membaca, menghafal, kan begitu. Ketika dia belajar membaca, apakah langsung bisa? Jawabannya enggak. Pasti di sana ada hambatan-hambatan untuk menguji kesungguhan. Sejauh mana kesungguhan yang dimiliki oleh hamba. Dan itu pasti datang ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Nah, hingga kemudian dia apa? Hingga kemudian dia bisa dan mampu menghafal juz 30 dengan baik dan benar. Dia belajar dari nol yang dulunya dia belum tahu. Nah, barakallahu fiikum. Itu secara mudahnya, secara proses. Allah menciptakan langit dan bumi pun seperti itu dengan proses. 2 hari,
2 hari. Padahal Allah itu mampu menciptakan sekaligus. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristawa di atas arsy-Nya. Istawa itu maknanya al-'ulu wal irtifa' was-su'ud wal mustaqir. Bersemayam tinggi dan meninggi di atas arsy-Nya. Qauluhu thumma ay ba'da khalqis samawati wal ardi, yaitu setelah menciptakan langit dan bumi. Istawa 'alal 'arsy, maka Allah Subhanahu wa taala beristawa di atas arsy. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Ini keyakinan loh, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya dan seisinya, itu Allah yang menciptakannya. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah beristawa di atas arsy, bersemayam tinggi dan meninggi, naik. Ini makna istawa. Fahal huwa qabla dzalika mustawin 'alal 'arsy aw la? Kemudian kalau ada orang bertanya, lalu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu berarti belum istawa di atas arsy-Nya ya? Al-jawab, in qulna la akhta'na wa in qulna na'am akhta'na, kata Syekh. Kalau kita jawab ya belum, ya kita salah. Kalau kita jawab oh sudah, kita juga salah. Lalu gimana yang benar? Li'anna Allah akhbarana annahu ba'da khalqis samawati wal ardi istawa 'alal 'arsy. Karena Allah memberitakan kepada kita bahwa setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah beristawa di atas arsy. Wa sakata 'amma qabla dzalik, dan Allah tidak berbicara setelah atau tentang apa yang terjadi sebelum diciptakannya langit dan bumi. Allah kan enggak memberitakan hal ini. Bagaimana ini? Kalau Allah beristawa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi, berarti Allah belum beristiwa ya di atas arsy sebelum bumi dan langit itu ada. Kan begitu nalarnya manusia kan? Kata Syekh di sini, jangan. Allah enggak memberitakan tentang itu. Yang Allah beritakan adalah apa? Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah beristawa di atas arsy-Nya. Dah, itu saja. Fal wajibu alaina as-sukut. Maka yang wajib atas kita imani adalah kita berdiam, tidak membahas yang seperti itu. Wa naqulu Allahu a'lam. Dan kita katakan ya Allahu a'lam. Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Dan itu lebih selamat ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Itu lebih selamat ya daripada kita mengatakan sesuatu tentang Allah keliru, tanpa dalil, tanpa sandaran, apalagi kalaupun ada sandarannya tapi akalnya ya iyalah ini kan diterangna apa setelah Allah menciptakan langit dan bumi kemudian Allah beristawa, berarti sebelum menciptakan langit dan bumi Allah belum beristiwa. Enggak dibahas yang seperti ini. Jangan kamu bertanya tentang sesuatu yang syariat itu tidak membahasnya. Ini nikmat ma'asyiral muslimin. Allah enggak membebani dengan yang seperti itu. Dan kadang-kadang memang tidak perlu untuk dibahas di panjang lebar seperti itu. Kadang-kadang dalam urusan-urusan duniawi saja seperti itu terkadang. Apalagi dalam urusan-urusan yang lain tentang Allah Subhanahu wa taala misalnya. Jangan. Jelas ya? Barakallahu fiikum.
Istawa 'alal 'arsy. Allah beristawa di atas arsy-Nya. Istawa di atas arsy ada beberapa tinjauan. Karena kalimat istawa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa misalnya. Atau ini, tsumma stawa 'alal 'arsy. Di dalam bahasa Arab itu ada beberapa sisi. Sisi yang pertama mutlaqah. Langsung datang kalimat istawa begitu saja, selesai. Yang kedua, kalimat istawa ini diikat dengan ala. Istawa ala, ya kan? Ini nanti ada makna-maknanya tersendiri. Yang ketiga, diikat dengan ila. Tsumma stawa ila sama. Jadi beda-beda, ada sendiri istawa, ada sendiri istawa ala, ada sendiri istawa ila. Itu maknanya berbeda-beda. Nanti akan diterangkan. Dan sisi yang keempat, makrunatun bil wawi. Digandengkan dengan al-wawi. Wawu. Lalu gimana maknanya masing-masing? Fa idza ja'at mutlaqatun shara ma'naha al-kamal. Ambil dulu. Nah, barakallahu fiikum. Apabila istawa sendiri mutlaqah, itu maknanya adalah al-kamal, sempurna. Sempurna. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 14. Walamma balagha ashuddahu wastawa, ya kan? Walamma balagha ashuddahu wastawa. Dan ketika telah sampai baligh ashuddahu, kemudian istawa, maknanya adalah kamula fi khilqatihi wa aqlihi. Ini sedang menceritakan Nabi Musa, di mana telah sampai usia baligh dan beliau semakin sempurna dalam penciptaannya, dalam akalnya. Semakin mulai apa? Sempurna. Ini makna istawa kalau datang sendirian. Yang kedua, kadang-kadang kalimat istawa itu digandeng dengan kata ala di dalam bahasa Arab. Maka ini maknanya adalah al-ulu, tinggi. Seperti Allah berfirman, litastawu ala zuhurihi, begitu. Litastawu ala zuhurihi, atau mudahnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristawa di atas arsy-Nya. Nah, Allah beristawa di atas apa? Arsy-Nya. Berarti tinggi. Allah tinggi di atas arsy-Nya, beristawa di atas arsy-Nya. Yang ketiga, ketika digandengkan dengan ila, diikat dengan ila, istawa ila, itu maknanya al-qasdu,
menuju. Tsumma stawa ila sama. Kemudian ia menuju ke langit. Wa hiya dukhanun mubin. Dan yang terakhir ketika digandengkan dengan al-waw, maka maknanya adalah at-tasawi, yakni sama. Nah, barakallahu fikum. Ini tentang makna tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan langit dan bumi, Allah beristawa di atas arsy-Nya. Allah mengatur perkaranya, Allah mengatur urusan-urusannya. Wastiwa'uhu 'alal 'arsy, 'uluwuhu 'alaihi bidzatihi, 'uluwan khassan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, la ya'lamu kaifiyatahu illa huwa jalla wa 'ala. Dan istawanya di atas arsy artinya adalah tingginya Allah di atasnya secara zatnya. Dengan tinggi yang khusus yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allahu Jalla wa'ala. Dah. Karena ketinggian ini, ketinggian Allah ada yang ketinggian secara umum, ada yang ketinggian secara khusus. Ketinggian secara umum adalah ketinggian Allah Ta'ala ala kulli syai' minas samawati wal ardi wal jibal wal adami wa ghairi dhalik. Tingginya Allah di atas segala sesuatu, di atas langit dan bumi, gunung, Banu Adam dan selainnya. Dan ini telah berlalu. Serta ketinggian yang khusus yang maknanya adalah ulubuhu 'alal 'arsy. Tingginya Allah di atas arsy-Nya. Wa huwa istiwa'uhu 'alaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala beristawa di atas arsy-Nya. Ini keyakinan. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah beristawa di atas arsy-Nya. Berarti zatnya Allah di sana dengan zat ketinggian yang khusus sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allahu Jalla wa'ala. Jadi yang mengetahui ya tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengimani. Setelah Allah ciptakan langit dan bumi, kemudian Allah beristawa. Dah, itu saja. Allah beristawa di atas arsy-Nya, selesai masalah. Tidak boleh seseorang itu bertanya tentang kaifiyahnya, tentang bagaimananya sih istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa boleh? Terus kemudian kalau ada yang mengatakan, apakah boleh kita ya bertanya mahiyata al-'arsy? Apa itu arsy? Naam, al-'arsyu tentang bagaimananya arsy, tentang seperti apanya arsy? Jawabannya tidak boleh. Kita hanya mengatakan innahu 'arsyun 'azim, awsa'u minal makhluqati kulliha. Naam. Sesungguhnya arsy itu adalah arsy yang besar, arsy yang agung, yang paling luas dari makhluk-makhluk secara seluruhnya. Itu arsy yang paling besar, arsy yang paling luas. Disebutkan dalam hadits, mas samawatu sab'u wal arduna sab'u binisbati lil kursi illa ka halqatin ulqiyat fi falatin minal ardi. Apa yang ada di langit-langit yang berupa 7 jumlahnya, bumi yang berlapis 7 pula, dibandingkan dengan kursinya Allah. Allah kan wasi'a kursiyuhu, kan begitu.
La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm ila akhir al-ayat. Ya. Langit-langit dan bumi yang berlapis 7 dibandingkan dengan kursinya Allah itu seperti gelang yang dilempar di padang pasir. Padang pasir luas sekali. Ya kan? Wa inna fadlal arsy 'ala al-kursi ka fadli al-falati 'ala tilkal halqah. Dan ya besarnya arasy dibanding dengan kursi itu seperti al-falah, seperti padang pasir, padang Sahara ya yang dilemparkan padanya al-halqah, gelang itu tadi. Jadi urutan. Nah, langit dan bumi berlapis 7, nek dibanding kalau kursinya Allah itu seperti gelang ditaruh di padang pasir. Padang pasir yang sangat luas sekali. Berarti kan kecil sekali. Langit dan bumi itu kecil sekali, ya kan? Sekarang sudah kursinya Allah dibandingkan dengan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti gelang. Kursinya seperti gelang, arsnya ini seperti padang pasir yang sangat luas. Lah Allah beristawa di atas arsnya. Walihada ja'a 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, oleh karena itu Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu menerangkan al-kursi mawdhi'u qadamaillahi azza wa jalla. Kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, dalam urusan-urusan seperti ini seseorang tidak boleh mempertanyakan bagaimananya. Itu nggak boleh. Bagaimana ya? Kursi itu adalah kedua tempat kakinya Allah. Tempat kedua kakinya Allah sih gimana? Nggak boleh. Kalau kamu menggambarkan berarti kamu telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan itu salah. Wal arsyu la yaqduru qadrahu illa Allah azza wa jalla. Sementara arsy tidak ada yang tahu ketentuannya kecuali Allah, kepastiannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang wajib bagi kita sekalian adalah diam, as-sukut. Karena pembahasan-pembahasan ini ya berkaitan tentang perkara yang gaib. Yajibul ikhtisar biha, yang wajib bagi kita untuk ya mencukupkan sudah. Kalau perkara yang gaib sudah nggak tahu, begitu selesai. Cukup dengan apa yang diberitakan oleh Allah, dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah kita imani saja, kita percaya saja. Dan semua itu sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamu kaifiyatahu illa huwa azza wa jalla. Tidak ada yang mengetahui bagaimananya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang mengetahui bagaimana tentang istiwanya, enggak ada yang tahu. Bagaimana arasnya, enggak ada yang tahu. Sudah imani saja. Nah. Oleh karena itu dulu pernah ada ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ya, seseorang ketika al-imam di majelisnya al-Imam Malik, imam Daril Hijrah. Darul Hijrah itu di mana? Di Madinah. Tempat hijrahnya Nabi di Madinah. Imam Malik ketika membaca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu Allah yang Maha Rahman beristawa di atas arsy-Nya. Kemudian ada yang bertanya, "Ya Imam, kaifa istawa?" Ya Imam, bagaimana istiwanya Allah? Kata Imam Malik, "Al-istiwa'u ma'lumun atau ghairu majhul." Al-istiwa itu tidak majhul, artinya maklum, diketahui. Orang tahulah makna istiwa itu tadi yang kita sebutkan.
tinggi dan meninggi. Wal kaifu ghairu ma'qul. Bagaimana tentang istiwanya Allah tidak bisa dipikirkan. Wal imanu bihi wajibun. Beriman dengannya itu wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Wa ma araka illa mubtadi'an aw ma adunnuka ma araka illa mubtadi'an ay ma a'lamuka illa mubtadi'an thumma amara bihi fa ukhrija minal masjid li'annahu sa'ala an kaifiyatil istiwa. Imam Malik mengatakan, saya tidak mengiramu kecuali kamu ini adalah mubtadi', pelaku bid'ah. Kemudian beliau memerintahkan untuk keluar dari masjid karena bertanya tentang kaifiyah istiwanya Allah. Orang yang nggak ada yang tahu lah bagaimana sih istiwanya Allah, bagaimana sih tangannya Allah, bagaimana sih pendengaran Allah, bagaimana sih mata Allah, nggak ada yang tahu. Kita semua ini makhluk. Kalau kita ingin tahu, ayo kita berlomba beramal saleh. Ayo sudah, kita berlomba beramal saleh, rajin ibadah, majlis ta'lim, belajar supaya kita menjadi ahlul jannah, sehingga kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, dengan Rabb-Nya, maka hendaknya dia beramal saleh dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ini syarat supaya bisa berjumpa dengan Allah dan bisa dipastikan dia adalah penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum tentang keimanan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah beristawa di atas arsy-Nya dengan istawa ketinggian yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, dan tidak ada yang mengetahui bagaimananya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih banyak tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.